Meski begitu, Bang Ade tetap siuman dan bisa berbicara dengan jelas, bahkan sudah bisa bercanda. Menurut pengamatan Bang Ade, sekitar 70% peserta demo kemarin adalah mahasiswa betulan. Sisanya yang 30% dari penampilan fisiknya bukan mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa, lalu siapakah mereka? Beredar sebuah foto screenshot percakapan sebuah grup WhatsApp dengan nama relawan Anies Apik 4. Salah satu anggota grup dengan wajah bukan mahasiswa, usianya saya perkirakan di atas 45 tahun, melaporkan kehadiran Ade Armando di aksi demo. Dan dia minta tolong agar informasi ini diteruskan ke masa aksi dengan tujuan agar masa menggeruduk Ade Armando. Jika benar pria ini adalah relawan Anies, maka percakapan ini menunjukkan ada hubungan antara relawan Anies Apik 4 dengan penumpang gelap aksi demo kemarin. Saya menerima informasi bahwa sebagian penyusup itu diduga merupakan mantan anggota FPI dan HTI. Dua kelompok ini memang sering dikritik keras oleh Bang Ade karena kerap terlibat dengan aksi kekerasan dan radikalisme. Jika benar relawan Anies ternyata punya kaitan erat dengan ormas terlarang FPI dan HTI, ini masalah serius. Artinya, meskipun ormas FPI dan HTI sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang, aktor-aktornya masih aktif bergerak. Screen capture percakapan WA grup relawan Anies Apik kemarin bisa menjadi pertanda bahwa anggota-anggota dan simpatisan FPI serta HTI kini melebur di dalam relawan Anies. Jika ini yang terjadi, maka aspirasi FPI dan HTI akan terus hidup dan bahkan kini diperjuangkan melalui jalur politik, yaitu melalui Gubernur Anies. Dalam sebuah wawancara di media beberapa bulan lalu, Gubernur Anies pernah membantah isu bahwa dirinya gubernur ekstremis dan radikal. Pak Anies, Anda boleh saja mengelak. Namun, jika benar relawan dan pendukung Pak Anies beririsan dengan kelompok ekstremis dan radikal, mendiamkan kelompok-kelompok ini artinya sama dengan Pak Anies memberi ruang kepada radikalisme dan ekstremisme untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Saya berharap aparat dapat menemukan siapa aktor intelektual yang bertanggung jawab atas insiden kemarin. Tidak mungkin ada mobilisasi massa jika tidak ada yang mengatur dan mendanai. Paling tidak mereka ini butuh uang transport untuk bisa datang dan menghadiri aksi demo itu. Bersama dengan pelaku penganiayaan, para aktor intelektual ini harus dihukum seberat-beratnya. Karena mereka tidak hanya mengancam keselamatan jiwa seorang warga sipil, namun juga telah mencederai demokrasi Indonesia. Terkait dengan persoalan ini, seperti biasa, Kang Epul bersama kita dan juga ada Bang Laude Basir dari relawan Aliansi Nasional Relawan Anies Baswedan ya, Indonesia Sejahtera, sorry. Assalamualaikum, Bang Laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Bang, responnya Bang? Setelah kita lihat TV-nya ya, tonton tayangannya. Gimana Bang? Saya sangat menyayangkan seorang Grace Natali, pimpinan partai. Ya, pimpinan partai itu kan adalah tokoh, bukan orang sembarang. Ya. Karena bukan orang sembarang, mestinya tidak sembarang juga mengungkapkan pendapat, tidak sembarang juga merujuk data sebagai latar belakang beliau berpendapat. Ya, kalau itu dilakukan berarti kelasnya, mohon maaf, tidak pantaslah untuk menjadi seorang pimpinan partai kalau sedangkal itu berpendapat. Beliau menyatakan kan hanya dengan merujuk pada capturean grup WA. Padahal kalau kita lihat ya, grup WA itu kalau dilihat dari capturean itu biasanya siapapun kita kalau masuk dalam grup WA ya, itu di bawah nama grup selalu ada nama anggota.
ya, ada nama siapa saja yang ada di dalam grup itu. Kalau kemudian kita punya pertemanan, pasti yang muncul nama-nama teman kita dulu, ya. Di capturean itu sangat kelihatan orang yang dimaksud, yang mengirim foto ke dalam grup itu tidak ada mutual pertemanan, tidak ada. Artinya nomor-nomor yang ada di situ tidak tercatat dalam handphone dia. Dari sini kita bisa berasumsi pertama bahwa ini bisa jadi grup baru dibuat, ya. Kedua, kalaupun sudah lama dibuat, grup ini tidak ada teman dia hanya mengikuti mungkin dari tautan, ya, dari share apa semua itu. Ketiga, sangat boleh jadi orang ini kan mengirim tidak hanya ke grup relawan Anies 4 ini, bisa jadi dia kirim kemana-mana. Apakah kemudian ketika ada di dalam grup itu kita mengasumsikan kan gitu, itu kan sangat dangkal. Berikutnya nama relawannya, relawan Apik 4, ya. Saya sendiri sebagai koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, relawan yang pertama kali deklarasi mendukung Pak Anies. Dalam perkembangannya kan kita saling mendata juga, mengetahui, melihat relawan-relawan yang ada, yang muncul kan gitu ya. Nah, relawan ini juga saya baru dengar juga, baru tahu. Jadi sangat keberadaannya relawan ini juga saya belum tahu. Kedua, bisa jadi mungkin ada tetapi belum deklarasi kan gitu ya. Sehingga banyak hal yang mesti kita verifikasi di situ, kita validasi. Nah, hal-hal yang belum tervalidasi dengan jelas, kemudian dirujuk untuk berpendapat. Ini yang sangat kita sesalkan, kan gitu ya. Sangat menyederhanakan masalah, sangat dangkal, kemudian dirujuk, kan gitu ya. Akibat data yang sangat tidak valid, dangkal, maka pendapatnya juga pendapat yang dangkal, kan gitu ya. Orang yang mengemukakan pendapat-pendapat yang hanya selewat dengan rujukan yang dangkal, ya orang yang berpemikiran dangkal memang. Menurut saya begitu. Dan sangat kita sesalkan. Iya. Tapi yang disampaikan itu berupa pertanyaan gitu, Bang Laude. Apakah ini memang benar-benar relawan Anies Baswedan gitu loh? Bentuknya pertanyaan, apakah itu salah gitu? Tetap saja framingnya itu kalau kita nonton kan itu dia ingin memframing, ya, mengaitkan, kan kalau kita lihat itu runtutannya dimulai dari simpati beliau terhadap pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ya, kita semua mengutuk ya kekerasan, ya, radikalisme yang ada di negeri ini. Tetapi harus dilihat bahwa kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, ada juga kekerasan verbal. Ya, framing-framing, omongan-omongan yang tidak berdasar itu adalah bagian dari kekerasan verbal, dan itu juga sangat berbahaya terhadap kohesivitas bangsa ini. Beliau seorang tokoh, Mbak Grace seorang tokoh, ya kita sangat berharap agar beliau mengungkapkan kata-kata yang juga menjaga ya perasaan semua kelompok lah. Mestinya tujuannya adalah merekatkan seluruh komponen bangsa ini kan gitu ya. Itu walaupun bertanya, kalau kita lihat itu kan runutannya mulai ceritakan pengeroyokan, kemudian dilanjutkan dengan bahwa itu diindikasi ada tersusupi dari kelompok misalkan terlarang, ya, ada dia menyebut FPI dan HTI, ya. Kemudian dari data itu beliau juga menyampaikan pertanyaan bahwa kelompok HTI dan FPI sekarang masuk ke relawan Anies, kan gitu ya, memperjuangkan hak-hak politiknya secara legal melalui pemilu, masuk di kelompok relawan Anies. Ini kan sangat tidak berdasar lah seperti itu. Ya. Saya ke Kang Epul. Ya. Apakah ini menurut Kang Epul dari sudut pandang Kang Epul sendiri melihat ini seperti ketakutankah sehingga dasarnya belum begitu kuat gitu? Ya, bukan ketakutan kalau menurut saya. Ini habis caranya PSI untuk mengganggu Anies Baswedan. Kan kita tahu
kalau Bang Laude barusan sampaikan Grace sebagai tokoh yang ini harusnya lebih menjaga. Kalau saya melihat agak berbeda, Bang. Kalau saya melihat ini Grace ini tokoh-tokohan. PSI ini partai-partaian gitu. Jadi wajar saja kalau kita melihat kemudian narasi-narasi yang disampaikan oleh orang-orang dari PSI itu banyak sekali yang tidak valid, tidak berdasar, dan ini kan juga bukan sekali dua kali. Itu sebetulnya sangat kita sayangkan, tapi akhirnya sih kalau versi saya memaklumi saja. Toh mereka kerjanya memang untuk mengganggu Anies Baswedan. Jadi segala cara akan terus dilakukan. Dan salah satu contoh aja misalkan tadi, ya betul masih terkait dengan framing ketika mengaitkan FPI HTI dengan relawan Anies. FPI kalau konteksnya Front Persaudaraan Islam itu sah, legal, boleh. Bahkan Pak Mahfud sudah bicara sendiri gitu. Tapi kalau yang dimaksud Front Pembela Islam memang sudah tidak ada. Nah ini juga selalu cara-cara yang tidak elok yang mereka lakukan. Dan framing tentu terkait dengan kekerasan verbal yang seperti Bang Laude tadi sampaikan, ini yang terjadi di dunia digital kita hari ini. Memang PR besar lah ya buat kita. Di satu sisi kita harus mengapresiasi, kita harus memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi, kita bisa langsung cepat berkomunikasi. Tapi di sisi lain orang-orang dengan mudahnya melakukan framing-framing yang rendahan seperti inilah. Kalau ini dilakukan oleh para pendukung, oleh orang-orang yang ada di grassroots, itu saya kira sudah biasa. Tapi ketika ini dilakukan oleh seorang wakil ketua ketua dewan pembina gitu. Kan ya kembali lagi ke awal. Ya ini memang partai-partaian ini. Ya. Ini juga informasinya menjadi simpang siur, Bang Laude, Kang Ipul. Disebutkan bahwa capturean itu dari grup WA relawan Anies ya kan. Tetapi ada media juga mengangkat bahwa itu bukan dari grup WA relawan Anies, tapi dari yang lain gitu loh. Malah diindikasikan bahwa yang menyebarkan gitu loh posisi Ade Armando itu adalah staf di Sekretariat Negara kalau nggak salah, kantor Sekretariat Negara. Dan mantan ya. Versinya Muldoko Muldoko itu mantan gitu loh. Mana yang benar istilahnya, Kang Ebul? Ya, kalau saya melihat inilah, tadi Bang Laude sudah sedikit mention bahwa bisa saja dia kan memang juga tergabung bukan hanya di satu kelompok. Ya. Bisa jadi dia langsung kirim ke 5-10 kelompok seperti yang banyak orang lakukan ketika mendapatkan informasi penting. Tapi juga bisa jadi ini sebuah akal-akalan, artinya banyak kejanggalan yang terjadi di sana. Kita melihat misalkan videonya juga jelas itu banyak orang-orang yang berbadan tegap seperti militer atau polisi yang memasukkan orang-orang yang berbaju preman itu masuk ke gedung DPR lewat samping. Yang beberapa orang yang tergambar tervideokan itu adalah orang-orang yang ada di dekat Ade Armando saat kejadian. Nah, itu harus diungkap gitu. Jangan sampai seolah-olah ini sesuatu yang sekedar settingan saja. Bahkan kita juga mendapatkan sebaran informasi yang tentu kita tidak langsung bisa mengamini dan menyebarkannya lagi. Bahwa kejadian dari Ade Armando dipukuli, kroyok segala macam itu sekedar settingan untuk cairnya dana 100 miliar misalkan kan itu juga beredar. Itu juga belum tentu benar. Nah, disinilah kita harus berhati-hati dan tidak sepantasnya memang partai yang dalam hal ini selalu memusuhi Anies memanfaatkan momen ini kembali untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Beberapa kali diberitakan bahwa PSI melalui ketuanya yaitu Giring ya kan selalu ingin mencecar gitu ya, menyoroti lah istilahnya dengan bahasa yang halus. Menyoroti Gubernur Anies Baswedan. Ada apa sebenarnya, Bang, dengan PSI ke Gubernur Anies Baswedan ini? Ya, saya sih memandangnya biasa saja. Hal yang wajar, lumrah dalam dunia demokrasi. Tapi marilah pertentangan itu kemudian, perbedaan itu karena perbedaan pilihan politik. Turunannya pertentangan kita adalah pertentangan ide dan gagasan. Ya, bagaimana mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bukan karena kebencian-kebencian kelompok
ataupun kebencian-kebencian lebih pada hal-hal yang tidak berdasar. Ya, marilah misalkan Mbak Grace kan gitu ya berdebat secara terbuka kan gitu ya. Mendebat misalkan tentang kebijakan-kebijakan Pak Anies, ya, mendebat tentang idenya, mendebat tentang gagasannya kan gitu ya. Ya, kami para relawan Anies ya kita bisa hadapi itu kan gitu ya. Belum kelasnya lah untuk berhadapan dengan Pak Anies langsung. Ini kalau bicara hal tadi Abang Laude, Kang Ipul ada framing di dalamnya gitu. Apakah bisa dibilang bahwa ini upaya-upaya untuk ya menghambat Pak Anies maju? Saya lebih fokus ke situ, Bang. Ini kan apa yang dilakukan adalah lebih pada framing kan gitu. Nah, ini yang harus kita menjadi lawan kita semua lah kan gitu ya. Framing-framing yang tidak berdasar ini yang harus kita hentikan. Indonesia ini akan baik, akan maju, Indonesia akan bersatu, itu tugas kita semua, tugas seluruh anak bangsa, Mbak Grace, saya, dan semua kita warga negara Indonesia ya. Tetapi kemudian niatan baik, mari kita lakukan juga dengan cara-cara yang baik kan gitu. Jangan dengan framing-framing yang tidak berdasar, dengan logika cocok logi kan gitu ya. Catut sana, catut sini, ada kesinambungan dikit langsung dikait-kaitkan, kemudian dibesar-besarkan kan gitu ya, di framing hanya untuk kepentingan dan nafsu politik yang untuk menghalangi Mas Anies misalkan. Ini yang harus kita benahi ke depan. Tidak boleh cara-cara politik seperti ini dikembangkan kan gitu ya. Menarasikan anti radikalisme, menarasikan anti kekerasan, tetapi dengan narasi-narasi yang keras ya kan gitu ya. Ini tidak boleh kan gitu ya. Ini tidak benar kan. Ini cacat logika kan. Ya semoga saja ini apa yang dilakukan oleh KPU ke depannya, karena sudah ada istilahnya instruksi dari Presiden Joko Widodo, KPU harus melakukan pendidikan politik yang baik dan benar kepada publik, kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini juga diikuti oleh partai politik ya Bang ya, Kang. Ada satu lagi sebetulnya nih yang menarik dari situasi ini. Ini kan tadi saya bilang, ini bukan kali pertama ada upaya-upaya untuk mendegradasikan sosok Anies Baswedan. Nah, ini mereka sudah kehabisan cara, sudah kehabisan upaya, karena setiap mencoba mengganggu Anies Baswedan, mereka selalu mental. Akhirnya yang coba dilakukan sekarang dia degradasi tuh. Jadi yang dia serang relawannya. Kalau kemarin-kemarin Aniesnya, sosok Aniesnya, yang sekarang relawannya. Jadi sudah turun derajat. Dan kita, saya kira sudah belasan bahkan puluhan relawan Anies Baswedan yang akan siap mengcounter itu semua. Kontestasi pemilu kita di 2024 adalah kontestasi ide gagasan yang diturunkan menjadi program tentang harapan masa depan Indonesia. Ini yang harus kita percaturkan kan gitu ya, Mbak Grace, dan yang didukung apa idenya, apa narasinya, apa program kerjanya untuk Indonesia lebih baik ke depan kan gitu ya. Bagaimana harga minyak, harga barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya bisa turun dan stabil kan gitu, kebutuhannya tersedia. Bagaimana upaya-upaya itu yang sebenarnya harus banyak kita perdebatkan. Bagaimana keterbukaan lapangan kerja, bagaimana masalah kohesivitas antar warga bangsa ini kemudian kita bisa lebih eratkan. Ini yang mesti harus kita rumuskan. Nah, kemudian kita sandingkan misalkan pada tokoh-tokoh yang ada, yang saya dukung misalkan Mas Anies, yang Mbak Grace dukung siapa, ya mari kita lihat track record-nya kan gitu ya. Kalau saya bilang Mas Anies kan orang yang sangat komplit, ide tentang kohesivitas. Beliau orang yang punya ide tentang bagaimana merawat tenun kebangsaan. Jauh sebelum Mbak Grace keluar ya, belum mengenal konsep kebinekaan, Mas Anies sudah bicara konsep kebinekaan dan dituangkan dalam sebuah buku yang bisa dibaca oleh semua orang dan bisa kita ikuti kan gitu. Mas Anies sudah membuat Indonesia Mengajar misalkan, yang sudah menghasilkan banyak kader di seluruh Indonesia. Bentuk kepedulian beliau terhadap pendidikan anak-anak daerah tertinggal, anak-anak di perbatasan. Mbak Grace sudah bikin apa kan gitu ya. Ini yang mesti harus kita ungkap dan kita perdebatkan. Ya, ada ide, ada gagasan, mana contoh-contoh yang sudah dilakukan sebagai track record orangnya kan gitu ya. Kita sandingkan antara ide dan kapasitas, kapabilitas, kompetensi orangnya, kemudian kita sambungkan untuk bagaimana pasnya atau memenuhinya kriteria untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan.
sudah harus mulai bagaimana berpolitik dengan jernih, bersih, dan hati nurani. Politik positif lah yang kita kembangkan ya. Jadi politik positif, bukan politik negatif, apalagi yang sampai politik hitam kan gitu ya. Dengan memframing orang pada hal-hal yang tidak berdasar. Saya berharap masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas, lebih memilah kan gitu ya, mana yang terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan, mana yang perlu didengar, ya jangan dengarkan perbincangan-perbincangan, tuduhan-tuduhan atau framing-framing yang tidak berdasar, yang pada akhirnya hanya merusak hubungan kita sesama warga bangsa. Baik gitu. Cukup Bang Laude, terima kasih Bang Laude. Siap. Salam ya. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.